Halo, nama saya Liviani. Saya akan menjelaskan faktor penentu pendapatan nasional. Outline dari faktor penentu pendapatan nasional. Yang pertama adalah pengeluaran aktual dan pengeluaran yang diinginkan. Yang kedua adalah komponen agregat ekspenditur. Yang ketiga adalah model perekonomian. Yang akan di sini dibahas adalah model perekonomian sederhana. Yang keempat adalah kurva konsumsi dan tabungan. Pengeluaran aktual dan pengeluaran yang diinginkan. Pengeluaran aktual atau aktual ekspenditur adalah jumlah uang yang benar-benar ekspos dikeluarkan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, sektor pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran aktual tidak lain jumlah output nasional atau produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional Y. Pengeluaran aktual sama dengan GDP sama dengan Y. Pengeluaran yang diinginkan atau plan expenditure adalah jumlah uang yang diharapkan atau diperkirakan akan dikeluarkan oleh sektor rumah tangga konsumen, perusahaan, dan sektor pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan tidak lain adalah permintaan agregat atau AD yang diharapkan atau diperkirakan dari suatu perekonomian. Sehingga pengeluaran yang direncanakan sama dengan AD sama dengan C tambah I tambah G. Komponen agregat ekspenditur. Yang pertama adalah pengeluaran agregat. Adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Itu mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Fungsi pengeluaran agregat menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional real dengan jumlah agregat real yang ingin dibelanjakan pada pembelian output dalam negeri. Yang ketiga, model komponen dan faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Ekonom menggunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung pengeluaran agregat atau AE. Sehingga AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Di mana C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi domestik, G sama dengan pengeluaran pemerintah, E sama dengan ekspor atau mewakili pengeluaran orang asing, M sama dengan impor mewakili pengeluaran domestik. Model perekonomian. Yang pertama adalah perekonomian sederhana. Yang kedua, perekonomian tertutup. Yang ketiga, perekonomian terbuka. Perekonomian sederhana. Perekonomian sederhana atau bisa disebut sebagai ekonomi dua sektor adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen. Pada perekonomian ini, tidak ada sektor pemerintah atau government dan luar negeri atau foreign. Hanya ada dua komponen permintaan, yaitu konsumsi dan investasi. Sehingga Y sama dengan C tambah I. Bagaimana pendapatan dialokasikan? Sebagian dibelanjakan untuk konsumsi dan sebagian lagi ditabung, sehingga Y sama dengan C tambah S. Kedua persamaan ini dapat dikomunikasikan menjadi C tambah I sama dengan C tambah S. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia yang digunakan untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Pengeluaran konsumsi adalah seluruh pengeluaran rumah tangga dan perusahaan untuk membeli barang atau jasa dan langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga C sama dengan A ditambah B, Y, di mana C sama dengan besaran nilai konsumsi, A sama dengan nilai konsumsi minimum, B sama dengan nilai kecenderungan mengonsumsi marginal, Y sama dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan. Marginal propensity to consume atau MPC. Kecondongan mengonsumsi marginal dinyatakan MPC, yaitu metrik mengukur konsumsi yang diinduksi konsep bahwa peningkatan pengeluaran konsumen pribadi atau konsumsi terjadi dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibuang atau pendapatan setelah pajak dan transfer. MPC sama
Fungsi tersebut dinyatakan sebagai turunan dari fungsi konsumsi C sehubungan dengan pendapatan yang dapat dibuang, yaitu pendapatan yang dilambang sebagai Y, yaitu kemiringan sesaat dari C dikurang Y melengkung. Sehingga MPC sama dengan DC bagi DY, atau kira-kira MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Kecenderungan mengonsumsi marginal dapat ditemukan dengan membagi perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan. Selanjutnya, marginal propensity to consume atau MPC. Kelompok yang berpendapatan rendah, tambahan konsumsi yang digunakan setiap memperoleh tambahan pendapatan persentasenya lebih besar. Yang kedua, kelompok yang berpendapatan tinggi ketika memperoleh tambahan pendapatan biasanya nilai konsumsi marginalnya akan kecil. Sehingga kesimpulan, semakin tinggi pendapatan seseorang, nilai kecenderungan konsumsinya akan semakin turun. Tabungan. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dibagi menjadi dua. Ketika kelompok yang berpendapatan rendah, mungkin setiap pendapatannya akan dibelanjakan. Yang kedua, sementara kelompok yang berpendapatan tinggi tidak sepenuhnya menggunakan pendapatannya untuk konsumsi. Sehingga fungsi dari tabungan yaitu S sama dengan Y dikurang C. Atau bisa juga S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Marginal propensity to saving atau MPS. Marginal propensity to save atau MPS adalah fraksi peningkatan pendapatan yang tidak dihabiskan dan bukan digunakan untuk menyimpan. Ini adalah kemiringan garis yang direncanakan untuk tabungan atau delta Y, delta S, terhadap pendapatan atau delta Y, sehingga MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Rata-rata keinginan menabung atau APS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga APS sama dengan S dibagi Y. Dengan menggunakan asumsi bahwa semua pendapatan habis digunakan untuk memaksimalkan utility, maka MPC ditambah MPS sama dengan 1, dan APC ditambah APS sama dengan 1. Marginal propensity to saving. Kecenderungan menabung marginal akan semakin tinggi apabila seseorang semakin sejahtera. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kecenderungan menabungnya semakin tinggi. Investasi dari 3 alur, yaitu arus pengeluaran yang digunakan menambah modal fisik. Yang kedua, investasi yang dilakukan perusahaan untuk membeli faktor fisik atau menambah gedung, mesin, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah yang dibelanjakan sektor perusahaan untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Peranan investasi. Yang pertama, meningkatkan modal. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Meningkatkan modal, meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Membuka kesempatan kerja, meningkatkan kemakmuran dalam waktu jangka panjang. Kurva konsumsi dan tabungan. Ada 2 macam kecondongan, yaitu yang pertama, kecondongan mengonsumsi marginal dan kecondongan mengonsumsi rata-rata. Yang kedua, kecondongan menabung marginal dan menabung rata-rata. Kecondongan marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Kecondongan mengonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai APC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecondongan menabung marginal atau MPS. Perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Sementara keinginan menabung atau APS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di sini ada contoh soal dari keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Diasumsikan suatu negara memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,75 Y. Investasinya sebesar 100. Yang pertama, tentukan pada tingkat pendapatan berapa terjadi keseimbangan. Yang kedua, apakah jumlah tabungan tersedia mencukupi untuk mendanai investasi. Yang pertama, penyelesaiannya C sama dengan
Y sama dengan C tambah I. 200 ditambah 0,75Y tambah 100. 300 ditambah 0,75Y. 0,75Y dikeluarkan ke bagian Y. Sehingga Y sama dengan Y dikurang 0,75Y. Sama dengan 300. Sehingga Y sama dengan 300 dibagi 0,25. Sehingga nilai Y adalah 1200. Sama dengan Y dikurang C. Atau bisa juga min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Min 200 ditambah 1 dikurang 0,75 dikali 1200. Pertama kita kurangi dulu 0,75 dikurangi 1 baru dikali 1200 sehingga mendapat hasil 300. Baru ditambahkan dengan nilai min 200 sehingga nilainya 100. Dari penyelesaian tersebut kita baru bisa mendapat grafik keseimbangan perekonomian dua sektor. Jadi di sini diketahui C sama dengan 200 0,75. 200 tambah 0,75Y. I sama dengan 100, S sama dengan min 200 ditambah 0,25Y. Jadi, di sini masukkan 200 ditambah 0,75Y. 1200 dapat dari nilai Y yang dari penyelesaian yang pertama tadi. Jadi, di sini tarik memenuhi garis 2, yaitu garis Y dengan garis C. Jadi dibuat garis putus-putus. Yang kedua nilai S. Min 200 ditambah 0,25Y. Jadi di sini masukkan nilai investasinya sebesar 100 dan nilai S-nya di sini min 200. Jadi dibuat garis di sini dan memenuhi ini. Sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.